Langkah selanjutnya, kita akan mencoba mengisi konten materi yang ada di dalam kelas kita sesuai dengan kelas yang ingin kita ajar. Seperti biasa, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan materi yang akan kita masukkan ke dalam konten si bajakah ini, sehingga itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu semua untuk bisa mengisi dengan tepat, dengan baik konten materi yang ingin kita berikan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, untuk mengisi konten materi ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, di menu atas ini ada keterangan hidupkan mode ubah. Ketika ini bunyinya masih seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengeditan. Artinya, yang lebih dahulu kita lakukan adalah kita menghidupkan mode ubah dengan cara mengklik hidupkan mode ubah hingga nanti berubah menjadi keterangan matikan. Kalau dia keterangannya seperti ini, berarti konten materi yang ada di dalam kelas kita bisa edit. Nah, sudah berubah tampilannya Bapak Ibu. Sudah berubah seperti ini. Sudah berubah, sudah muncul. Langkah pertama Bapak Ibu, karena kita baru pertama kali mengisi seluruh konten yang ada, maka langkah pertama adalah kita ingin merubah keterangan atau kata dari setiap konten yang ada ini sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan materi pembelajaran kita. Langkah awal, saya ingin merubah kata general ini dengan kata informasi. Saya klik di ubah bagian atas, kemudian edit bagian. Setelah itu, jangan lupa Bapak Ibu checklist modifikasi agar keterangan kolomnya bisa terbuka. Saya akan berikan kata informasi. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian di sini ada penjelasan atau deskripsi. Bapak Ibu boleh isi. Kalau deskripsi penjelasan tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa. Mohon kepada peserta didik diharapkan membaca informasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Terima kasih. Di bagian atas ini Bapak Ibu ada beberapa menu fitur yang bisa digunakan, mulai dari jenis huruf. Saya akan coba yang medium supaya lebih besar. Kemudian saya ingin menambahkan gambar misalnya, atau Bapak Ibu di deskripsi ini ingin menambahkan video, Bapak Ibu boleh, tetapi saya sarankan di deskripsi hanya seperti ini. Misalnya saya ingin menambahkan gambar sederhana, kemudian browser properties, upload file, choose file. Saya ingin cari terlebih dahulu gambar saya, misalnya ini. Saya sudah. Kemudian kalau sudah ketemu, upload this file. Jangan lupa centang ini Bapak Ibu supaya bisa muncul deskripsi not necessary, save image. Nah, ini muncul. Untuk pembatasan akses, saya sarankan tidak usah,
karena ini baru pertama kali, jadi langsung masuk ke simpan perubahan. Kita lihat hasilnya. Ini baru keterangan mengganti kata general menjadi informasi dengan deskripsi singkat. Belum masuk ke dalam pemberitahuan informasi secara detail. Maka di bagian bawah ada tulisan pengumuman. Bapak Ibu klik kembali, ini ada gambar orang ini. Nah ini, klik kembali, kemudian ubah pengaturan. Ubah pengaturan. Di sini Bapak Ibu forum name boleh diganti, misalnya menyesuaikan dengan kata di awal tadi, informasi. Nah, di sini keterangannya berita dan pengumuman. Berarti saya memberikan berita, informasi, pengumuman kepada peserta didik kita. Saya sudah persiapkan bahannya. Saya sudah persiapkan bahan sebelumnya. Saya akan cari terlebih dahulu. Saya sudah siapkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan pakai yang ini. Jadi boleh copy paste yang ada atau Bapak Ibu langsung ketik saja. Nah, karena saya sudah siapkan untuk mempercepat, maka ini hasilnya. Ini tidak terpakai, buang saja. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ini saya hapus karena tidak penting. Setelah deskripsi penyampaian informasi berita terkait apa yang ingin diberikan kepada peserta didik, jangan lupa checklist, tampilkan deskripsi di halaman kursus agar deskripsi kita, pengumuman informasi kita ini bisa muncul nanti di halaman kursus. Selanjutnya kita coba ke availability. Availability ini adalah untuk tanggal pengaktifan dari deskripsi ini. Saya sarankan karena ini sifatnya hanya pengumuman, maka biar saat Bapak Ibu kerjakan sekarang ini langsung muncul agar bisa dibaca anak-anak. Jadi ini diabaikan saja untuk khusus informasi. Kemudian kita langsung ke pembatasan akses. Pembatasan akses juga sama, tidak usah karena ini baru sifatnya pengumuman. Jadi tidak ada batasan, anak-anak boleh langsung membaca. Kemudian yang terpenting adalah di sini activity completion. Kita klik, Bapak Ibu, kita klik, pilih yang show activity as complete when condition are met. Jadi pilih yang berwarna biru ini. Ini dengan maksud supaya setiap aktivitas yang anak-anak lakukan untuk membuka pengumuman materi nanti itu terbaca di laporan kita. Jadi kalau kita tidak memilih ini, misalnya memilih do not, maka sekalipun anak itu membuka, itu dianggap tidak tersampaikan ke laporan di si baja kita. Sehingga lebih baik supaya efisien dalam mengisi kehadiran, maka lakukan memilih di yang nomor 3. Jangan lupa review view-nya di checklist atau dicentang supaya terlihat Bapak Ibu. Setelah itu ini diabaikan saja, tidak usah, boleh ditutup kembali seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ada dua keterangan di sini, simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Jika Bapak Ibu penasaran dengan hasilnya, boleh klik simpan dan tampilkan. Nanti dia akan muncul bagaimana model yang akan ditampilkan ke peserta didik. Tetapi saya langsung simpan dan kembali ke kursus karena saya harus mengedit untuk materi selanjutnya. Lihat, nah ini Bapak Ibu. Nah ini isinya. Jadi jangan salah. Jadi
Jangan salah hanya mengisi yang ini. Ini hanya deskripsi awal untuk menginformasikan tentang ini. Tetapi informasi sesungguhnya ada di sini. Setelah selesai mengisi informasi, maka saya mau memberikan contoh untuk bagaimana cara mengisi konten materi pembelajaran. Di topik 1, Bapak Ibu, di topik 1 kita ingin merubah topik 1 ini dengan bab, judul atau tema atau KD sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin kita berikan kepada peserta didik kita di semester genap ini. Maka langkah awal adalah klik ubah, kemudian edit topik. Kita akan diarahkan. Jangan lupa sekali lagi checklist nama modifikasi supaya bisa merubah. Berarti bab judul saya adalah tentang iklan online dan blog. Ini penjelasannya boleh singkat. Saya sudah siapkan Bapak Ibu. Saya sudah siapkan ini. Kemudian saya paste ke sini. Tujuan, kalau saya mengarahkannya ke tujuan pembelajaran supaya anak-anak bisa paham, tahu apa sih yang harus dikerjakan. Yang kedua, saya tambahkan lagi mampu merancang iklan online melalui poster, karena saya nanti akan memberikan penugasan membuat iklan online melalui poster. Nah, jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian karena tadi kita sudah mengisi informasi supaya apa yang kita berikan itu tidak mubazir, anak-anak bisa membacanya, maka karena ini termasuk pengisian yang kedua, kita lakukan pembatasan akses Bapak Ibu. Kalau yang kedua, kita bisa lakukan pembatasan akses dengan cara klik tambahkan pembatasan ini, diklik. Kemudian paling atas ada activity completion, karena kita sudah melakukan aktivitas sebelumnya, yaitu dengan membuat pengumuman atau informasi tadi, maka kita klik. Kemudian ada keterangan activity completion. Yang lainnya diabaikan saja. Kita klik activity completion, kemudian kita klik yang pilih. Nah, kita pilih informasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah benar membuat informasi di langkah pertama tadi, maka dia akan muncul di sini. Tetapi jika tidak, Bapak Ibu hanya sampai di mengganti judul besarnya saja, maka dia tidak akan muncul. Jadi saya sarankan harus dibuat sesuai dengan langkah sebelumnya. Maka diklik tambahkan pembatasan. Untuk pembatasan akses sudah berhasil. Nah, karena berhubung yang saya buat ini hanya bab saja, maka untuk date penerbitan tayang ini tidak usah dibuat. Jadi langsung saja selesai seperti ini, dan lakukan simpan perubahan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ini di bagian topik pertama ingin mengganti kalimat topik, maka klik ubah pengaturan, centang modifikasi, buat judul babnya sesuai dengan materi Bapak Ibu, kemudian berikan penjelasan singkat terkait judul bab yang Bapak Ibu ampu. Misal kalau saya ingin memberikan keterangan tentang tujuan pembelajaran, karena di bawah bab ini nanti ada subbab-subbab yang ingin diberikan, yaitu dari tujuan pembelajaran ini atau indikatornya. Kemudian jika itu sudah, lakukan pembatasan akses supaya informasi yang diberikan oleh kita tadi itu bisa dibaca oleh anak-anak sebelum anak-anak bisa masuk ke bab yang baru ini. Maka lakukan klik simpan perubahan. Sudah berubah Bapak Ibu dari topik 1 menjadi bab judul dari materi saya, iklan online dan blog. Kita lihat isinya. Ini baru
deskripsi tentang bab judul, belum masuk ke dalam materi. Jadi Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama ini demikian tentang bagaimana cara mengisi informasi pengumuman dan mengganti bab judul serta deskripsi singkat dari bab judul, tema, atau KD yang ingin kita berikan sesuai dengan materi pembelajaran kita. Demikian, terima kasih.